Menyusul curhatan Azriel yang heboh juga di dunia maya pasca curhatan Aurel, hubungan Kade dan anak-anak yang menegang tampak belum juga mencair. Bahkan seiring curhatan Azriel yang seakan-akan ingin membela sang kakak, muncul dugaan bahwa apa yang ditulis Aurel dan Azriel di media sosial bukanlah tulisan sendiri dari mereka. Benarkah Kade menduga curhatan itu bukan tulisan Aurel dan Azriel? Tapi menanggapi dugaan itu, Ashanty yang kemarin akhirnya angkat bicara, membenarkan bahwa tulisan Aurel dan Azriel memang benar adanya merupakan tulisan sendiri. Bahkan Ashanty pun mengaku sempat terkaget-kaget bersama Anang ketika mengetahui curhatan anak-anak mereka heboh di media sosial. Sekarang yang mau nulis siapa, Mas Anang? Aku. Kan anak-anak, kalau anak-anak umur 6-7 tahun, sini masih bisa diatur ya. Anak-anak udah gede. Anak-anak udah gede. Anak-anak udah gede, umur udah 17 sama 15. Udah gak bisa diatur, udah gak bisa di Jel harus gini, kakak harus gini, udah gak bisa. Mereka udah besar. Iya, kalau Aurel bahasanya lebih kayak seperti curhat, kalau Azriel seperti statement orang dewasa ya gitu kalau menurut saya. Tapi ya saya nggak zaudzon, ya apapun yang terjadi ya itulah kenyataannya yang harus dihadapi. Ya tetap kita harus lebih legowo untuk menahan diri, nggak terpancing dengan suasana yang keruh. Ya mudah-mudahan anak-anak tetap jiwanya anak-anak perlu rangkulan. Anak saya tahu anak-anak saya rindu saya, itu pun sebaliknya saya juga merasakan hal yang sama. Dan yang aku lihat ya, jadi aku pagi-pagi aku nggak tahu dia tulis itu jam berapa karena malam itu acara sampai malam banget. Terus aku pulang Arsy rada rewel karena nggak ikut. Aku baru tidur jam 3:30 gitu. Aku jadi baru bangun jam 10. Pas aku bangun hari Minggu kan itu tepatnya kan, Mas Anang udah gak ada di sebelahku. Mas Anang gak tahu apa-apa, dia ada di studio. Tiba-tiba aku buka BB tuh semua udah yang memberikan bilang Aurel sabar ya, ini ya. Aku apa sih nih gitu. Mengakui bahwa curhatan Aurel dan Azriel yang menggemparkan media sosial memang merupakan tulisan anak-anak sendiri, Ashanty meradang terhadap para haters yang menuding Aurel dengan sebutan yang tak pantas. Sebab di matanya, Aurel yang ia kenal justru merupakan kebalikan dari apa yang dikatakan para haters. Terkait para haters yang mempersoalkan lebih seringnya Aurel mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Ashanty dibandingkan dengan Kade, Ashanty pun menyebut para haters sangatlah kekanak-kanakan. Sedangkan terkait postingan Aurel dan Azriel yang konon telah menyudutkan Raul Lemos beberapa bulan lalu adalah semata-mata karena provokasi dari haters. Yang bikin kita berantem tuh orang-orang di media sosial yang ngebully, yang ibaratnya wah Aurel lebih sering memposting foto sama ibu tirinya, ibu kandungnya dilupakan, anak durhaka. Aduh, itu bagi aku kekanak-kanakan gitu kalau haters mengucapkan seperti itu. Karena kalau aku seorang ibu sambung dimasukin itu kan artinya wah berarti dia sayang ya. Tapi kalau ibu kandung tuh gak usah difoto, udah pasti ada di hati setiap anak. Konflik keluarga besar Kade dan keluarga Anang memang sudah bergulir sejak sekitar 5 bulan lalu, terutama karena dipicu oleh postingan yang seakan-akan menyudutkan Raul Lemos. Sejak saat itulah, Raul mengeluarkan larangan kepada Kade untuk bertemu kedua anaknya, yaitu Aurel dan Azriel. Hingga puncaknya adalah pada saat Aurel merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Lantas, menyikapi postingan yang menyudutkan Raul, benarkah Kade hingga kini masih merasa kecewa lantaran anak-anaknya belum ada niatan untuk datang meminta maaf, terutama kepada Raul Lemos? Tapi benarkah Ashanty membantah jika selama ini Ananglah yang melarang Aurel dan Azriel untuk bertemu Kade? Benarkah akan ada pertemuan keluarga? Anak-anak sering datang ke sana kok, sering banget. Bunda juga sering. Dan aku kan sering banget datang. Aku malah aku bercandain Mbak Kade. Aku melulu nih yang datang ke rumah Mbak, nggak pernah datang ke rumahku gitu, bercanda. Jadi nggak pernah antara aku sama Mbak Kade sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Saya itu ingin sekali pada kesempatan ini selalu bilang ke Aurel dan Azriel, kalau mereka nggak dalam keadaan yang marah atau membalas dendamnya kepada saya tuh pingin anak-anak tuh tidak menganggap orang lain terhadap suami saya, karena bagaimanapun dia adalah suami pilihan miminya. Berpesan semoga Mbak Kade dan Pak Raul kita minta maaf kalau memang kita anak-anak khususnya
ada salah gitu ya. Mereka pun sebenarnya juga pasti akan minta maaf kalau ketemu. Baiknya kita ketemu sama-sama. Saya yakin mereka juga, aku lihat pengen ketemu juga, udah waktu aja, tinggal nunggu waktu, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama. Jadi baiknya lebih cepat kita bertemu. Insya Allah doakan aja dalam waktu dekat, insya Allah akan ada waktu dan momen yang baik. Kedua keluarga ini bisa saling bersilaturahmi. Setelah kisah Kade dan anak-anaknya, inilah kemelut rumah tangga Charlie, mantan vokalis ST12 dan Regina istrinya. Pasca Regina mengaku telah mencabut gugatan perceraian. Lalu seperti apa pihak Rere Regina yang tampil meradang karena merasa tak dianggap Charlie? Benarkah Rere bersumpah bahkan sampai mengeluarkan bukti-bukti kedekatannya dengan Charlie? Kisahnya simak hanya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Dari kemelut hubungan ibu dan anak, inilah kemelut dugaan cinta segitiga yang berujung pada keretakan rumah tangga Charlie Van Houten. Pasca Charlie dan Regina seolah tak menganggap keberadaan Rere, benarkah Rere meradang dan bersumpah jika Charlie pernah mengajaknya menikah? Lantas benarkah ibunda Rere menuding Charlie sebagai laki-laki yang pengecut? Terbawa emosi, benarkah Rere memperlihatkan semua bukti-bukti hubungannya dengan Charlie? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intens.